Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan dan kesempatan. Terlebih-lebih nikmat keimanan dan keislaman di dalam hati kita. Sehingga hari ini pada bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, di bulan yang penuh rahmat dan keberkahannya, Allah masih memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan dan kesempatan. Terlebih-lebih nikmat keimanan dan keislaman di dalam hati kita. Sehingga hari ini Allah masih memberikan nikmat umur yang panjang dalam kehidupan kita ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan pahalanya ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan kepada kita. Dan nantinya ketika kita berada di dalam akhirat, dalam kubur kita nantinya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan-kebaikan, diberikan nikmat kubur, dan nantinya akhirnya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini Allah masih memberikan kepada kita berupa nikmat umur yang panjang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat umur yang panjang itu kepada kita? Di dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian, wal hayata, dan menjadikan kehidupan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapa hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak melakukan amal solehnya. Orang-orang ketika hidup di dunia ini mau beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan balasan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, dan nantinya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya. Adapun orang-orang yang tidak mau beramal soleh ketika hidup di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala juga nantinya akan memberikan siksaan kepada orang-orang yang tidak mau beramal soleh ketika hidup di dunia, dan nantinya Allah Subhanahu wa taala lemparkan ia ke dalam nerakanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur yang panjang. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat umur yang panjang itu kepada kita? Adalah jawabnya dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia itu man tala umruhu wa hasunat amaluh. Orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang,
bertambah pula lah kebaikan-kebaikan pada dirinya. Wa syarrun nas, dan orang-orang yang terburuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang ketika diberikan umur yang panjang bertambah pula lah dosanya. Oleh karena itu dijelaskan kembali, disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia adalah orang-orang yang merugi. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia adalah orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam muka bumi ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada kita. Marilah kita jadikan di sisa-sisa umur hidup kita ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah masuk ke dalam bulan yang mulia. Apa yang harus kita lakukan? Adapun tema yang harus kita sampaikan pada pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini adalah marilah kita lestarikan amalan-amalan, ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Apa yang pertama yang harus kita lestarikan dan kita tanamkan nilai-nilai keislaman dalam hati kita di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama adalah marilah kita menjadikan pedoman hidup kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Itulah yang harus kita tanamkan nilai-nilai keislaman dalam hati kita pada hari yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Al-Qur'an adalah pedoman hidup manusia. Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membacanya adalah ibadah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan di bulan Ramadan ini semakin dekat dengan Al-Qur'an. Semakin bisa kita mengajarkan Al-Qur'an. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ketika kita mampu menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya, maka kita adalah orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW dijelaskan bahwa man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf daripada huruf Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan 10 kebaikan lainnya. La aqulu alif lam min harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Walakin alifun harfun, akan tetapi alif satu huruf. Walamun harfun, dan lam satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Kalau kita jadikan alif lam mim itu 30 kebaikan. Dan di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala hitung pahala amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, itu pahalanya seperti mengerjakan amalan wajib. Yang wajib Allah Subhanahu wa taala berikan balasan 70 kali lipat dibanding bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita jadikan dalam kehidupan ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tuntunan daripada Al-Qur'anul Karim. Karena sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dikatakan bahwa kalau kamu berpegang teguh dengan dua pedoman ini, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, yang kedua adalah as-sunnah, hadis atau as-sunnah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yang harus kita lestarikan dalam kehidupan kita ini, khususnya di bulan Ramadan ini, adalah menjaga lidah kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan di bulan Ramadan ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga lidah kita ini dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis Nabi mengatakan bahwa salamatul insan fi hibzil lisan. Keselamatan bagi manusia itu ketika ia mampu menjaga lidahnya dengan baik. Ketika manusia itu mampu menjaga lidahnya dengan baik, maka ia menjadi orang yang terbaik.
Ketika ia tidak mampu menjaga lidahnya dengan baik, maka ia menjadi orang yang terburuk. Kita jadikan di bulan Ramadan ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan keluar nanti bulan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang bersih, seperti tidak ada dosa bagi anak yang baru lahir. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mungkin yang harus kita sama-sama tingkatkan dalam kehidupan ini, dibanding memang banyak amalan-amalan yang lain. Yang dua ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan seorang manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan menyanyiakan anak dan istrinya. Andaikan seorang pemimpin itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan menyanyiakan rakyatnya. Andaikan seorang ayah, seorang suami itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan menyanyiakan anak dan istrinya. Andaikan seorang istri itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan durhaka kepada suaminya. Andaikan seorang anak itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan Ramadan ini Ramadan muhasabah, menghitung-hitung diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga nantinya sesuai keluar dari Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada orang yang beriman. Karena apa? Karena orang-orang yang beriman akan menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang bisa kita sampaikan pada hari yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang berkata. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiqi wal hidayah, bihi nasta'in, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.